Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem waktu diskrit. Ya, sistem waktu diskrit bisa dinyatakan dalam sebuah diagram blok. Ya, diagram blok itu isinya adalah ada unit tunda, dinotasikan seperti ini, disimbolkan dengan T, artinya time, memiliki satu buah masukan dan satu buah keluaran. Kemudian unit penjumlah ditandai dengan tanda sigma, masukannya lebih dari 1, ya, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai sebanyak n buah, keluarannya 1. Kemudian unit tunda, masukannya unit pengali, ya, kalau masukannya 1, keluarannya 1, ya, sesuai dengan namanya. Ini berarti untuk mengalihkan, isinya sebuah konstanta, bisa bilangan bulat, pecahan, positif ataupun negatif. Nah, sebagai contoh adalah ini diagram blok sebuah sistem waktu diskrit. Ada satu unit penjumlah, satu unit tunda, dan satu unit pengali. Masukannya UK, keluarannya JK. Keluarannya dimasukkan ke unit tunda 1, berarti menjadi YK-1, ya. Keluaran dari unit tadi, ya, unit tunda ini, masukkan unit tundanya YK, keluarannya berarti YK-1. Kemudian ini diumpankan ke sebuah unit pengali dengan konstanta alfa, sehingga keluarannya menjadi alfa YK-1. Keluaran sistem secara keseluruhan YK merupakan hasil penjumlahan cabang ini dengan cabang yang ini, UK dengan alfa YK-1. Ini, ya, keluaran sistem secara keseluruhan. YK sama dengan UK plus alfa YK-1. Sinyal diskrit atau urutan, ya, dinotasikan dengan seperti ini, X sama dengan XN, ya, dengan batas N-nya adalah dari negatif tak terhingga sampai tak terhingga, N-nya berupa bilangan bulat, ya. Sinyal diskrit atau urutan itu bisa diperoleh dari satu sinyal analog atau sinyal kontinu, ya, dengan cara sinyal analog tersebut disampling, dicuplik, ya. Bisa diilustrasikan seperti ini. Misalkan sinyal kontinunya, sinyal analognya berupa sinus, kemudian dicuplik, ya. Proses pencuplikan itu sama dengan melewatkan sinyal tersebut pada sebuah saklar yang membuka dan menutup secara periodik, ya, periode membuka dan menutupnya tetap sehingga akan kita peroleh hasil cuplikannya, hasil samplingnya, hasil pencuplikannya seperti ini, ya. Jadi sinyal kontinu ini, analog ini dilewatkan pada sebuah saklar yang membuka dan menutup secara periodik, akan kita peroleh hasil pencuplikannya. Semakin besar periodenya, hasil pencuplikannya semakin bagus. Semakin kecil periode pencuplikannya, semakin lambat pencuplikannya, maka ininya akan semakin sedikit. Kemudian operasi-operasi dasar yang harus dipahami, ada penjumlahan, sama seperti penjumlahan biasa. Kemudian penundaan, ya, seperti yang saya katakan tadi, ini tandanya negatif, berarti sinyal ini mengalami penundaan sebanyak N0, ya, dengan N0-nya adalah bilangan bulat. Ya, kemudian penskalaan, ya, tinggal dikalikan saja dengan sebuah konstanta alfa XN. Berikutnya beberapa hal yang harus Anda pahami dalam sistem waktu diskrit. Yang pertama adalah unit sampel atau unit impuls yang dinotasikan dengan del N, ya, dinotasikan dengan del N. Secara matematis seperti ini, del N sama dengan 0 untuk N tidak sama dengan 0, dan sama dengan 1 untuk N sama dengan 0. Artinya apa? Artinya unit sampel atau unit impuls ini hanya ada nilainya bernilai 1 di N sama dengan 0. Nah, secara grafis digambarkan seperti ini, ya, sinyal N ini hanya ada di N sama dengan 0, di titik yang lain, di N yang lain tidak ada nilainya. Nah,
Kenapa dinamakan unit impuls atau unit sampel? Ya, karena perbandingan antara amplitudo dan durasinya itu sangat besar. Amplitudonya sangat tinggi, durasinya sangat singkat. Jadi kalau digambarkan itu seperti orang kesetrum, ya. Kesetrum itu kan durasinya sangat singkat, ya, cuma nut, tapi yang merasakan seluruh tubuh. Nah, itu unit impuls atau unit sampel del N, hanya ada nilainya di N sama dengan 0. Kemudian sebuah sinyal diskrit itu disusun dari beberapa unit impuls yang diskala ataupun ditunda. Ya, sinyal diskrit ini contohnya ini, atau kalau secara matematis dinotasikan seperti ini, Xn sama dengan sigma K dari negatif tak terhingga sampai tak terhingga XK del N min K. Ya, jadi isinya adalah unit impuls, ya, unit sampel del N, ya, yang diskala ataupun ditunda. Contohnya barisan ini, ya, barisan sinyal diskrit ini ada 1, 2, 3, 4 unit impuls di titik-titik A-3, A1, A2, A7. Kalau unit impuls yang sendirian digambarkan seperti ini. Nah, kumpulan beberapa unit impuls membentuk sebuah sinyal diskrit. Secara matematis dinotasikan seperti ini. Yang berikutnya unit step dinotasikan seperti ini, UN sama dengan 1, ada nilainya untuk N lebih dari sama dengan 0, di titik yang lain tidak ada, sama dengan 0 untuk N kurang dari 0. Secara grafis dinotasikan seperti ini, ada nilainya mulai N dari 0 sampai dengan tak terhingga. Kemudian apa hubungannya antara unit step dengan unit impuls? Ya, unit step ternyata merupakan jumlah dari beberapa unit impuls yang digeser, yang orisinil dengan yang digeser, ya. UN sama dengan sigma K dari 0 sampai tak terhingga del N min K. Kemudian unit impuls juga kita bisa memperoleh dari unit step, yaitu unit step yang masih orisinil dikurangi dengan unit step yang sudah digeser satu kali. Nah, ilustrasinya adalah ini unit step yang masih asli, ini unit step yang sudah digeser ke kanan satu kali, UN-1, ya, N-1 berarti ini digeser ke kanan satu kali, sehingga ada nilainya mulai N sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, kemudian unit impulsnya tinggal ini dikurangi ini, pada titik-titik yang sama, pada N yang sama, N sama dengan 0, 1 kurangi 0, 1, N sama dengan 1, 1 kurangi 1, 0, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan unit impuls dari UN dikurangi dengan UN-1. Demikian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.